Suatu hari di sekolah, terlihat seorang guru yang sedang bersedih dan kesal. Karena di dalam pembelajaran di kelas, siswa tidak memperhatikan apa yang ia sampaikan dan siswa merasa bosan. Bahkan, mereka malah sibuk mengobrol sendiri dan ada pula yang lebih suka melihat keluar kelas. Padahal guru tersebut merasa sudah maksimal dalam menyampaikan materi. Ia telah mengajar dengan suara yang keras, tulisan di papan tulis terlihat dengan jelas. Namun, mereka tetap saja melakukan hal-hal lain di luar kegiatan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru tersebut merasa sangat lelah dan merasa telah terkuras habis tenaganya karena telah mengeluarkan semua kekuatan untuk menerangkan materi pelajaran kepada siswanya. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Ini Bu, saya perhatikan hari ini tuh Ibu sepertinya sedang sedih gitu kan, sedang kesal. Kalau saya tahu apa sih yang terjadi sama Ibu? Dan siapa tahu kan kalau kita ngobrol gitu dengan saya sedikitnya lebih membantu gitu, Ibu lebih lega atau ada apa? Iya Pak, sebetulnya saya butuh seseorang untuk membicarakan ini. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah bersedia untuk membantu saya. Iya Bu, sama-sama. Ini kan harus saling menguatkan, gitu kan, saling memberi support, saling memberi saran. Nah, kira-kira dari obrolan kita ini apa nih yang ingin Ibu capai? Saya ingin mendapatkan solusi Pak dari masalah saya ini. Oh gitu Bu. Kalau begitu coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya merasa sedih, marah, kesal kepada anak-anak pada saat belajar di kelas. Coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu jengkel. Begini Pak, ketika saya mengajar di kelas, anak-anak tidak memperhatikan saya. Kebanyakan apa yang saya sampaikan mereka asik ngobrol sendiri. Bahkan sebagian dari mereka malah memperhatikan suasana di luar kelas. Terus terang saya merasa lelah Pak. Oh iya Bu, saya sangat paham dengan apa yang Ibu rasakan. Jadi hal itu ya yang membuat Ibu itu sedih gitu kan, tidak bersemangat itu ya Bu. Iya Pak. Baik Bu, coba sekarang jelaskan bagaimana cara mengajar Ibu di kelas. Pada saat pembelajaran sedang berlangsung, saya sudah berusaha semaksimal mungkin Pak. Suara saya sudah lantang ketika menjelaskan materi pelajaran. Tulisan di papan tulis terlihat jelas, tetapi anak tetap saja asik ngobrol sendiri dan melihat keluar kelas. Oh begitu. Kalau saya simpulkan, Ibu sudah melakukan yang terbaik sih buat anak-anak. Bahkan Ibu itu sudah sekuat tenaga gitu kan berusaha menjelaskan materi yang Ibu ajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak mengerti. Iya Pak, saya rasa saya sudah tepat melakukan hal yang seharusnya saya lakukan. Tapi anak-anak tetap saja begitu Pak. Nah, kira-kira menurut Ibu untuk kedepannya apa yang harus Ibu lakukan agar pembelajaran di kelas lebih bermakna lagi? Nah ini Pak, saya bingung, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Meskipun sebenarnya banyak sekali kemungkinan yang dapat saya lakukan, tapi itu yang saya membuat bingung Pak. Oke, Ibu sudah tadi menyebutkan ya ada beberapa kemungkinan. Nah, bisa Ibu sebutkan kepada saya Bu contohnya apa? Saya akan bertanya jawab dengan anak-anak tentang perasaan mereka belajar bersama. Apakah menyenangkan atau tidak belajar dengan saya? Belajar seperti apa yang mereka inginkan, begitu Pak. Oh, oke, udah baik sih ya Bu. Nah, apakah ada usaha lain selain yang disebutkan tadi Bu? Saya akan mencari informasi tentang bagaimana cara mengajar yang diminati anak dan bagaimana cara membuat suasana belajar menjadi lebih hidup dan melibatkan siswa aktif. Kemudian
Saya akan melakukan pemetaan kebutuhan siswa dan melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Begitu. Iya, luar biasa Bu. Kalau menurut saya itu sudah bagus. Ibu sudah bisa ada usahanya gitu kan, hal-hal yang akan dilakukan. Nah, dari sekian banyak yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira nih apakah ada yang menjadi prioritas utama yang akan Ibu lakukan? Pertama, saya akan mencari informasi tentang bagaimana cara mengajar yang diminati anak zaman sekarang. Iya. Dan bagaimana cara membuat suasana belajar menjadi lebih hidup melibatkan siswa aktif. Iya. Kemudian saya akan menggunakan media yang menarik perhatian siswa sehingga saya harap hal itu dapat memotivasi siswa. Misalnya dengan menampilkan gambar-gambar atau video yang ada kaitannya dengan materi ajar gitu, Pak. Wah, luar biasa Bu. Menurut saya itu langkah yang yang sudah tepat menurut saya. Yang harus Ibu lakukan segera gitu kan. Saya sangat apresiasi lah kepada Ibu, apa yang akan Ibu lakukan itu sudah sangat baik. Nah, apakah ada Bu hal lain selain yang Ibu sebutkan tadi? Langkah selanjutnya, setelah saya mengetahui cara belajar yang diminati sesuai keinginan mereka, saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa dan menyusun rencana pembelajaran diferensiasi yang kemudian akan saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Begitu, Pak. Bagus kalau Bu. Memang ya Bu, dalam kegiatan pembelajaran itu, apalagi dalam pembelajaran berdiferensiasi, pemetaan kebutuhan belajar anak itu memang dibutuhkan Bu. Saya sangat suka dengan ide atau langkah Ibu yang barusan tadi. Ya, saya sangat suka dengan diskusi yang kita lakukan hari ini Bu. Terima kasih ya Pak. Setelah ngobrol dengan Bapak, saya menjadi lega dan saya menjadi banyak wawasan. Iya, sama-sama Bu. Nah, kira-kira nih komitmen atau tanggung jawab apa yang akan Ibu jalankan untuk melaksanakan rencana Ibu tadi? Mulai besok dan seterusnya, saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa, mempelajari tentang metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, penggunaan media teknologi secara bertahap supaya pembelajaran tidak monoton, anak-anak juga tidak bosan dan jenuh, Pak. Bagus Bu, luar biasa idenya Ibu. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu ini? Insya Allah, rekan-rekan sejawat saya serta murid-murid yang akan membantu saya menjalankan komitmen saya ini. Nah, itu ide yang sangat bagus Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa untuk menjalankan komitmennya. Lalu apa nih yang akan Ibu pelajari dari pembicaraan kita hari ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pembicaraan hari ini ialah tentang kebutuhan belajar siswa, karena gaya belajar siswa itu berbeda-beda Pak. Mereka tidak cukup hanya mendengarkan ceramah kita saja, melainkan harus ada audio visual yang harus kita gunakan. Jawaban Ibu sangat bagus menurut saya Bu. Selamat mencoba ya Bu. Semoga Ibu tetap semangat belajar dengan anak-anak, juga menjadi prioritas memang untuk kita, supaya anak-anak di dalam belajar motivasinya lebih meningkat lagi. Terima kasih ya Pak, semangat juga untuk belajarnya. Iya, sama-sama Bu. Mari kita sama-sama untuk belajar.